Di episode kali ini kita akan belajar tentang tipe data. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan lewat analogi ini ya teman-teman. Kalau kita mau menyimpan sesuatu, wadahnya itu akan tergantung dari apa yang kita mau simpen. Misalnya kita mau nyimpen air gitu ya. Tentu kita akan simpen misalnya di botol, dan kita nggak bisa nyimpen air di dalam kayak kotak yang terbuat dari karton seperti ini. Nggak cocok dan nggak bisa ya teman-teman, nanti pasti bocor dan nggak bisa disimpan gitu. Jadi kalau air kita simpan di botol. Kalau mainan misalnya ukurannya sebesar ini, kita simpan di kotak yang agak besar sebesar ini gitu. Kalau mainannya lebih besar dari kotak ini, nggak bisa disimpan gitu. Mungkin kotak yang kecil seperti ini lebih cocok kalau kita simpan kayak cincin gitu ya. Tapi apakah cincin bisa disimpan di kotak yang lebih besar sebesar ini? Bisa juga, tapi nggak pas aja gitu dan nggak makan tempat gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan apa yang kita mau simpen dan sebesar apa sih benda yang mau kita simpen itu. Kalau misalkan lebih besar lagi atau baju yang setumpuk gitu ya, nggak bisa dimasukin ke kotak seperti ini, nggak cukup. Dan kita harus simpen di kotak yang lebih besar seperti itu. Nah, dalam Java itu ada yang disebutnya tipe data primitif. Nah, tipe data primitif ini ada 8 ya teman-teman. Yang pertama yaitu byte. Ini makan size-nya 1 byte. Minimum value-nya dia bisa nyimpen 128, maksimum value-nya 127 gitu ya. Jadi ini untuk uh, nilai-nilai yang range-nya cuma 128, minus 128 sampai 127. Misalnya kayak umur gitu ya. Kalau rata-rata umur mungkin masih di bawah, jarang sekali ada orang yang umurnya lebih dari 127 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada, kita nggak bisa simpen di dalam database kita sebagai byte, atau dalam program kita nggak bisa simpen dalam byte kalau umurnya ada orang yang umurnya nanti lebih dari 127 gitu. Jadi kita harus sesuaikan. Mungkin kita bisa simpen juga kalau uh, takutnya ada orang yang umurnya lebih dari 127, mungkin kita simpen si umur itu dalam lebih baik dalam short gitu. Tapi short ini akan makan size-nya 2 bytes ya. Minimum value-nya untuk short ini 32.768 sampai 32.767, dari minus ya sampai plusnya segini. Mau lebih besar lagi, itu kita simpan dalam integer atau int. Ini makan size yang lebih besar lagi, 4 bytes gitu. Tadi kalau kita punya uh, variabel misalnya umur ya, kalau kita simpen sebagai integer juga sebetulnya bisa gitu, bisa aja, tapi dia bakal makan size yang lebih besar gitu, makan kapasitas disk kita lebih besar. Jadi mungkin lebih baik kalau kita simpen dalam short kalau kita mau buat variabel umur misalnya seperti itu. Long itu lebih besar lagi range-nya ya, dia makan 8 bytes. Nah, kalau float dan double ini untuk nilai-nilai yang ada komanya ya teman-teman. Float ini 4 bytes, jadi dari plus minus, dari minus eksponensial minus 45, artinya komanya ini sampai 45 ke belakang gitu ya, dari 0, sampai 45 komanya ke belakang, dan sampai maksimumnya itu eksponensial pangkat 8, artinya si koma ini bisa dipadanin 8 ya. Atau kalau 8 ini, kalau 1 juta itu 6 ya, nolnya 8 ini artinya 100 juta, jadi 300 juta maksimumnya, nilai maksimum value-nya. Double itu lebih besar lagi, dari eksponensial minus 324 sampai eksponensial plus 308. Ini besar sekali bisa menyimpan datanya. Kalau char ini untuk karakter, dalam heksadesimal ditulisnya seperti ini ya. Ini untuk lambang karakter biasanya direpresentasikan seperti ini Unicode, dan ini pakai heksadesimal. Tapi ini tuh range-nya dari pengkodean karakternya dari 0 sampai 65.000. Boolean itu untuk
true atau false ya, benar atau salah. Itu ini makan kurang lebih 1 byte. Nah, data-data tadi itu akan disimpan di dalam sebuah variabel ya di dalam Java. Cara mendeklarasikan variabel itu seperti ini ya teman-teman. Kita tentukan dulu tipe datanya apa, lalu nama variabelnya. Gitu. Biasanya nama variabel itu dimulai dengan huruf kecil ya teman-teman. Dan kita nggak boleh pakai keyword Java untuk memberikan nama variabel. Ya, contohnya short ini adalah keyword di Java. Kalau kita bikin short terus namanya short lagi, itu nggak bisa, nanti bikin jadi error. Jadi kita harus bikin simpen atau buat nama variabel yang bukan keyword Java. Kita bisa juga pakai underscore. Kita bisa juga kasih tanda dolar di depannya, itu pun diperbolehkan. Nah, cara menetapkan nilai variabel setelah kita buat nama variabelnya, kita bisa juga tentukan nilainya. Jadi kita tentukan dulu nama variabelnya, lalu si nama variabel ini, si variabelnya kita masukin data, misalnya umur 17 gitu. Atau bisa juga langsung seperti ini, kita deklarasikan variabelnya, langsung dimasukin nilainya. Ini juga bisa ya. Nah, kalau kita punya hard disk ya teman-teman, 1 kilobyte itu adalah sekitar 1024 bytes ya. Nilainya 1 kilobyte itu 1024 bytes karena ini adalah kelipatan 2. Jadi dari 2, 4, 8, 16, seterusnya 512 dan 1024. Nah, 1 megabyte itu artinya 1024 kali 1024. Sekitar 1 juta bytes lebih. 1 gigabyte itu sekitar 1 miliar bytes ya. Jadi waktu kita bikin variabel itu akan makan data dari hard disk kita gitu. Nah, 1 byte sendiri itu adalah bits, itu adalah 8 bits ya. Jadi 1 byte adalah 8 bits. Nah, bit ini adalah unit dasar terkecil dari data. Jadi waktu data disimpan di hard disk kita, itu sebenarnya direpresentasikan dalam sistem biner. Jadi bit ini digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam sistem biner. Jadi biner itu adalah 1 dan 0 gitu ya teman-teman. Jadi 1 bit itu hanya bisa menyimpan nilai 1 atau 0 gitu. Nah, contohnya misalkan 0 ini matikan arus, 1 itu nyalakan arus. Atau 0 itu bisa dibilang off atau on gitu ya. Nah, 1 bit itu hanya bisa menyimpan nilai 1 atau 0 gitu, biner, dalam biner. Nah, dalam ASCII gitu ya, huruf besar A contohnya ya, ketika disimpan di dalam biner itu jadinya seperti ini, 010 00 001 gitu. Nah, ini kombinasi dari 0 dan 1 itu bisa digunakan untuk mengkodekan karakter yang mau kita simpen di dalam hard disk kita, seperti itu. Jadi hard disk kita nggak nyimpen langsung karakter A, tapi dirubah dulu dalam biner. Gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, data type di Java ini ada primitif, ada juga non primitif atau reference. Yang primitif tadi yang udah kita pelajari ya, integer. Ini ada 4, bisa pakai byte, short, int atau long. Float point yang ada desimalnya itu float, double. Karakter itu adalah char, pakainya char. Boolean itu pakai boolean. Sedangkan kalau non primitif itu array, string, class, interface atau enum. Nah, sekarang mari kita coba bikin code-nya ya untuk belajar variabel dalam Java. Sebelumnya kita mau buat file baru, kita buat di folder src ya, dalam source-nya, bikin new Java class. Ya, namanya mungkin terserah teman-teman. Di sini saya akan kasih nama belajar tipe data gitu ya. Oke. Dia akan bikinin kelas yang sama dengan nama filenya ya, belajar tipe data. Di sini saya mau buat public static void main PSVM ya.
teman-teman bisa ketikin PSVM terus tab, dia akan otomatis nulisin buat kita public static void main-nya ya. Nah, di sini saya mau bikin beberapa variabel. Kalau kita mau bikin nama itu disimpan di dalam string ya. Tadi yang non primitif itu ada yang namanya string. String ini sebetulnya adalah kombinasi dari karakter. Jadi di sini saya bikin nama misalnya string. Kita bisa langsung juga masukin nilainya ke nama ini. Ya. Nah, untuk string kita mulai dengan masukin nilainya itu dalam tanda double quote atau petik 2 seperti ini ya. Namanya misalnya Cecep gitu ya. Nah, terus kita mau simpan umurnya. Kalau umur kita bisa pakai short ya, teman-teman. Short umur. Misalkan Cecep umurnya 25 gitu ya. Kalau teman-teman lihat tadi ya, kalau string itu dimulainya dengan huruf besar karena string ini sebetulnya adalah kelas juga ya dalam Java gitu. String ini untuk kombinasi karakter tadi. Kalau karakter aja ABC seperti itu bisa dalam char, tapi kalau kombinasi dari karakter itu kita simpan dalam string. Untuk tinggi badan misalnya kita bisa pakai float atau double gitu. Di sini saya pakai double, sebenarnya float juga bisa ya. Ini untuk contoh aja, double misalnya tinggi badan gitu ya. misalnya. Oke, di sini tinggi badannya ada komanya, misalnya 175,8 gitu. Terus misalnya kita buat karakter just untuk sampel. Nah, karakter ini kita bisa masukin nilai heksadesimal di sini ya, teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan juga apa itu ASCII ya. Jadi ASCII ini adalah American Standard Code for Information Interchange gitu ya, atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Jadi kalau kita mau transfer informasi gitu ya, misalnya contohnya tanda seru ini ya. Tanda seru di dalam heksadesimal ditulisnya 0021, dalam desimal biasa itu nilai ke-33. Nah, ini adalah tanda seru gitu. Jadi standarnya ASCII kalau kita bilang dalam heksadesimal 0021 ini diterjemahkan jadi tanda seru misalnya seperti itu. Nah, ASCII ini adalah sekarang udah yang lama ya sebetulnya, karena dia cuman bisa mencakup 183 karakter gitu. Nah, yang lebih barunya adalah Unicode. Nah, Unicode ini tadi bisa sampai 65.000 karakter ya, teman-teman. Unicode ini lebih baru dan dia bisa mencakup huruf Arab, huruf Latin gitu, emoticon, dan aksara Nusantara juga ada ya, kayak aksara Bugis, Bali seperti itu. Nah, jadi lebih banyak karakter yang bisa disimpan di dalam Unicode. Dan kalau teman-teman mau lihat semuanya, ini nggak semua ditulis di sini atau nggak semua dicantum di sini. Teman-teman bisa juga buka unicode.org. Kita bisa lihat lengkapnya ada di sini kalau teman-teman mau tahu apa aja sih karakter yang bisa disimpan atau diterjemahkan, dikodein di Unicode. Teman-teman bisa buka di unicode.org. Nah, saya mau bikin karakter di sini misalnya flag gitu ya. Flag itu ini ya, 2691 kode heksadesimalnya atau kode Unicode-nya. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Sini tanda satu petik ya kalau Unicode, /u tadi 2691 gitu ya. Nah, setelah dibuat kita mau print ya, teman-teman. Kita mau print
nilai variabelnya ini kita mau keluarin lewat system out dot println ya teman-teman. Sini saya kasih captionnya, nama, terus kita masukin tambah nama gitu ya. Coba ya, kita print ini satu dulu, kita jalanin lewat ini ya, run gitu ya. Nah tadi ini ada error ya ketika kita run, dibilangnya adalah Java lang string cannot be converted to short. Kenapa ini? Ketika kalau ada error, teman-teman bisa lihat ada penunjuknya di sini ya. Nah ini karena ini short, kita nggak usah pakai titik atau ketik double quote seperti ini. Kita bisa hapus ya untuk ngilangin errornya. Kalau kita run lagi, nah sekarang udah keluar ya. Oh, dia keluarin hello world 3. Kalau teman-teman mau run ini aja ya, teman-teman bisa run di sini, run belajar tipe data main, supaya dia nggak nge-run semuanya dari awal. Kalau kita run ini, dia nge-run semua programnya sebetulnya, dia dari main ke hello world, terus baru ini nggak dipanggil. Tapi kalau kita mau belajar file ini aja, teman-teman bisa klik kanan di sini, terus run belajar tipe data main seperti itu. Nah, keluar variabel nama yang udah kita buat. Kalau kita mau keluarin yang lainnya, teman-teman bisa copy aja. Di sini umur ya, captionnya kita keluarin umur, terus tinggi badan kita keluarin, tinggi underscore badan. Ada suggestionnya juga ya kalau kita pakai ID IntelliJ IDEA ini. Terus flag misalnya. Oke, kita run, klik kanan, run. Nah, semua variabel yang kita buat ini keluar ya di sistem outnya. Nama, umur, tinggi badan, terus si karakter benderanya ini. Oke, seperti itu ya teman-teman tentang tipe data di dalam Java.